Ada gula, ada semut, ada cuan, tenaga kerja asing pun datang. Yap, begitulah gambaran untuk negara jiran Indonesia, apalagi kalau bukan Malaysia. Dan faktanya, Malaysia sebagai negara paling banyak kedua menerima tenaga kerja asing di kawasan Asia Tenggara setelah Singapura. Kok bisa begitu? Inilah Center Dunia. Ragam informasi ringan dan menarik dari seluruh penjuru dunia akan kami hadirkan di sini. Jangan lupa subscribe. Pastinya ada hal yang membuat Malaysia menarik sebagai negara favorit para pekerja asing. Hal itu terjadi karena Malaysia merupakan negara yang membuka banyak kesempatan bekerja. Selain itu, Malaysia memiliki pendapatan yang kompetitif, stabilitas ekonomi dan politik, proses imigrasi yang relatif murah, fasilitas dan infrastruktur yang baik, dan yang paling penting, kehidupan sosial dan budaya yang beragam yang membuat tenaga kerja asing merasa nyaman bekerja di Malaysia. Lalu, kenapa Malaysia sangat membutuhkan tenaga kerja asing? Mereka diperlukan untuk mengisi kekosongan di sektor konstruksi, manufaktur, perkebunan, dan jasa yang sering kekurangan tenaga kerja lokal. Menurut data terbaru dari pemerintah Malaysia, diperkirakan ada sekitar 1,4 hingga 1,8 juta pekerja asing resmi di Malaysia. Angka ini bisa lebih tinggi jika memperhitungkan pekerja asing yang tidak terdaftar atau ilegal. Dengan adanya tenaga kerja asing, operasional jadi lancar dan ekonomi negara pun tumbuh pesat. Nggak cuma itu, mereka juga meningkatkan produktivitas dan efisiensi berkat keahlian dan pengalaman mereka. Bahkan mereka mau bekerja di kondisi yang kurang diminati tenaga kerja lokal. Keberagaman ini bawa dampak positif buat budaya kerja dan inovasi. Jadi, tenaga kerja asing itu benar-benar penting buat jaga stabilitas ekonomi dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja, terutamanya pas ekonomi lagi naik. Tenaga kerja lokal Malaysia kebanyakan memang sudah mengenyam pendidikan yang tinggi, sehingga mereka berada di level pekerjaan menengah ke atas, lebih ke manajerial. Sedangkan untuk pekerjaan yang bersifat pelayanan dan kasar akan diberikan kepada tenaga kerja asing. Nah, kira-kira negara apa saja nih yang paling banyak menjadi tenaga kerja asing di Malaysia? Di posisi kelima ada India. Tidak dipungkiri lagi, Malaysia memiliki warga negara India yang bekerja di negaranya. Memang, selain orang India yang berwarga negara Malaysia, orang asli India juga banyak yang bekerja di Malaysia dengan persentase sebesar 6%. Biasanya, orang India ini bekerja di Malaysia di sektor-sektor teknologi informasi, layanan kesehatan, teknik, dan restoran. Mereka juga berkontribusi dalam bidang pendidikan dan penelitian. Kehadiran tenaga kerja India ini tidak hanya memperkaya budaya lokal, tapi juga meningkatkan kualitas dan produktivitas di berbagai sektor industri. Hubungan kerja yang harmonis antara warga lokal dan tenaga kerja asing ini mencerminkan keberagaman dan toleransi di Malaysia. Keempat, Myanmar. Pekerja dari Myanmar umumnya terlibat dalam sektor manufaktur dan jasa, totalnya mencapai 7%. Selain itu, banyak dari mereka yang juga bekerja di sektor konstruksi, pertanian, dan perikanan. Tenaga kerja Myanmar ini berperan penting dalam mendukung perekonomian Malaysia dengan kontribusi mereka yang signifikan. Kehadiran mereka membantu mengisi kekosongan tenaga kerja di sektor-sektor yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Selain itu, pekerja Myanmar juga dikenal dengan etos kerja yang tinggi dan ketekunan mereka dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, mereka menjadi bagian integral dari masyarakat pekerja di Malaysia. Ketiga, Nepal. Pekerja Nepal banyak terlibat dalam sektor-sektor seperti jasa keamanan, manufaktur, dan konstruksi. Totalnya mencapai 14%. Selain itu, mereka juga bekerja di sektor perkebunan dan perhotelan. Tenaga kerja Nepal ini dikenal karena disiplin dan keuletan mereka, yang menjadikan mereka pilihan populer bagi banyak perusahaan di Malaysia. Kehadiran mereka tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Malaysia. Mereka memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran operasional di tempat kerja mereka dan mendukung infrastruktur negara secara keseluruhan. Kedua, ada Bangladesh. Data dari 2022 menunjukkan bahwa pekerja asal Bangladesh menyumbang sekitar 26,4% dari total pekerja asing di Malaysia. Angka ini dapat berfluktuasi tergantung pada kebijakan imigrasi, kondisi ekonomi dan permintaan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu.
Pekerja asal Bangladesh ini umumnya terlibat dalam sektor konstruksi, manufaktur, dan jasa. Mereka dikenal dengan ketekunan dan keahlian mereka dalam pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik. Kehadiran mereka sangat penting dalam mendukung proyek-proyek besar dan industri yang berkembang pesat di Malaysia. Selain itu, kontribusi mereka juga membantu mengurangi kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor sehingga mendukung stabilitas ekonomi negara. Dan di posisi pertama ada Indonesia. Tenaga kerja asal Indonesia juga merupakan salah satu kelompok terbesar di Malaysia. Berdasarkan data yang ada, sekitar 39% dari total tenaga kerja asing di Malaysia berasal dari Indonesia. Persentase ini membuat Indonesia menjadi penyumbang terbesar tenaga kerja asing di Malaysia, terutama dalam sektor-sektor seperti perkebunan, konstruksi, manufaktur, dan pekerjaan domestik. Kehadiran mereka sangat penting dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor tersebut. Selain itu, kontribusi mereka juga tidak hanya membantu pertumbuhan ekonomi Malaysia, tetapi juga menguatkan hubungan bilateral antara kedua negara. Tenaga kerja Indonesia dikenal dengan etos kerja yang tinggi dan keahlian yang mumpuni. Lalu kenapa harus Malaysia? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi banyak orang datang ke Malaysia untuk bekerja. Pertama, Malaysia memiliki rata-rata nominal penggajian minimum di atas rata-rata nominal penggajian minimum di negara asal mereka. Kedua, kemudahan visa dan izin kerja menjadi hal yang disukai oleh pekerja asing karena tidak ribet. Dan yang terakhir adalah letak geografis yang sangat dekat dengan negara asal para mayoritas pekerja asing. Tapi hal negatif juga ada, seperti beberapa pekerja sering menghadapi eksploitasi dan diskriminasi, dan stigma sosial juga mungkin dihadapi para pekerja migran. Nah, biasanya para pekerja asing di Malaysia ini akan berkumpul di kawasan pusat kota Kuala Lumpur seperti KLCC Tower, Bukit Bintang, dan lain sebagainya saat akhir pekan atau libur nasional. Makanya kalau kita datang ke Kuala Lumpur saat hari libur, kita akan jarang menemui warga lokal Malaysia karena mereka lebih memilih untuk pulang kampung atau liburan. Nah, itu tadi Sobat Center Dunia, fakta Malaysia nih sebagai negara dengan tujuan favorit tenaga kerja asing, salah satunya dari Indonesia. Apakah kamu berminat juga nih untuk bekerja di Malaysia? Coba tulis komen di bawah. Temukan fakta menarik dan informasi dari dunia lainnya dalam Center Dunia. Pastikan kamu subscribe. Wassalamualaikum.